Pemirsa, 12 orang saksi akan dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam sidang lanjutan kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir Yosua hari ini. Ke-12 orang itu merupakan saksi dari pihak keluarga almarhum Yosua. Sidang lanjutan dengan terdakwa Richard Eliezer akan digelar hari ini di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan agenda sidang mendengarkan keterangan dari 12 saksi yang dihadirkan Jaksa Penuntut Umum. Melalui kehadiran para saksi, JPU akan membuktikan dakwaannya menyematkan pasal pembunuhan berencana kepada Ferdy Sambo, Putri Chandrawati, Kuat Ma'ruf, Ricky Rizal, dan Eliezer. Kapus Penkum Kejagung, Ketut Sumedana menyatakan 12 orang saksi dari pihak keluarga Yosua sudah dipastikan akan hadir mengikuti persidangan dalam rangka menggali kebenaran material dan keseimbangan dalam proses persidangan. Didahulukan untuk dihadirkan sebagai saksi itulah dari korban. Ya. Kenapa mereka harus dihadirkan sementara mereka tidak mengetahui kejadian yang sebenarnya, kan seperti itu. Ya kan, menurut putusan MK, saksi itu tidak hanya harus mendengar, mengalami dan merasakan langsung satu peristiwa tindak pidana, akan tetapi dengan adanya putusan MK yang terbaru nomor 65 tahun 2010 itu adalah menyatakan bahwa setiap orang yang mempunyai pengetahuan terhadap tindak pidana, ya kan, nah ini dapat menjadi saksi atau memberikan keterangan di persidangan dalam rangka apa? Dalam rangka menggali kebenaran material, yaitu keadilan dan keseimbangan. Sidang lanjutan kasus pembunuhan berencana Brigadir Yosua dengan terdakwa Richard Eliezer dilaksanakan pagi ini. 12 saksi akan dihadirkan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk memberikan keterangan. Laporan selengkapnya saat ini sudah bergabung dengan Sheha Al-Hadar dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Sheha, bagaimana update terbaru persiapan sidang lanjutan terdakwa Richard Eliezer? Jakarta Selatan tengah dilaksanakan persiapan menjelang sidang lanjutan dari kasus pembunuhan berencana Brigadir Yosua dengan terdakwa Richard Eliezer, yang dimana nantinya akan hadir 12 saksi yang merupakan kerabat dan juga keluarga dari Brigadir Yosua. Sidang pada hari ini merupakan rangkaian dari pekan kedua, yang dimana proses persidangan akan berlangsung selama 4 hari hingga Jumat nanti. Dan dalam sidang ini, agenda utamanya adalah putusan sela, pembacaan eksepsi atau nota keberatan, dan juga pemeriksaan saksi. Dari pihak Kejagung sendiri kemarin telah mengkonfirmasi 12 orang saksi akan hadir secara langsung di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, yang diantaranya termasuk orang tua dari Brigadir Yosua, yaitu Samuel Huta Barat dan juga Rosti Simanjuntak, dan juga akan dihadiri oleh kekasih dari Brigadir Yosua, yaitu Vera Simanjuntak. Dan kehadiran mereka ke sini untuk dimintai keterangan mengenai salah satunya adalah kondisi dan keadaan dari jenazah Brigadir Yosua ketika sampai di rumah duka. Dan keterangan saksi ini nantinya akan digunakan untuk menggali kebenaran material dan juga memberikan keseimbangan dalam proses persidangan. Penuntut umum sebagai permintaan dari penasihat hukum dari terdakwa Richard Eliezer yang merupakan justice collaborator dalam proses persidangan ini. Nah, untuk mekanisme dalam proses persidangan hari ini memang dikatakan oleh Humas Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak akan berbeda dengan persidangan perdananya pada 18 Oktober lalu. Dan untuk ruang sidang yang digunakan juga masih menggunakan ruang sidang utama. Namun memang kemungkinan ruang sidang akan ditambahkan beberapa hari ke depan mengingat banyaknya persidangan yang dilaksanakan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Untuk pengamanannya sendiri, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah berkoordinasi dan bekerja sama dengan Polres Metro Jakarta Selatan untuk memastikan proses persidangan berlangsung secara lancar dan juga kondusif. Dan masyarakat juga tetap dihimbau untuk menyaksikan proses persidangan secara daring atau online, mengingat Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memiliki kapasitas yang cukup terbatas. Dan menurut pantauan tim Metro TV pada pagi hari ini telah terdapat 2 tenda yang disediakan oleh Polres Metro Jakarta Selatan sebagai sarana untuk masyarakat yang hadir menonton dari halaman Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, dan juga setelah berada 1 mobil dokpol dari bidang kedokteran dan kesehatan Polda Metro Jaya untuk keadaan darurat. Begitu Eva, kembali ke studio. Baik, terima kasih Sheha Al-Hadar untuk informasi Anda.
Akibat hujan disertai angin kencang, pohon berukuran besar tumbang ke badan Jalan Raya Nasional di Pangandaran dan mengakibatkan arus lalu lintas terhambat. Peristiwa ini terjadi di Jalan Raya Nasional Kalipucang, Pangandaran, tepatnya di Dusun Karangsari, Desa Putra Pinggan, Kecamatan Kalipucang, Kabupaten Pangandaran. Tumbang daerah Sekarang ini. Seperti inilah pemirsa kondisi jalan yang tertutup pohon tumbang hingga mengakibatkan lalu lintas jalan dari arah Pangandaran ke Banjar maupun sebaliknya macet cukup panjang. Petugas langsung melakukan evakuasi pohon tumbang agar kemacetan tidak semakin panjang. Petugas melakukan evakuasi batang pohon besar bekerja sama dengan warga setempat. Butuh waktu lama untuk mengevakuasi batang pohon yang menghalangi jalan tersebut. Mengingat kondisi dan cuaca buruk akhir-akhir ini, warga diminta berhati-hati jika melintas di bawah pepohonan besar. Sementara itu, petugas dari BPBD setempat mengaku akan bersiaga untuk mengantisipasi kemungkinan adanya pohon tumbang susulan. Ke informasi lain, Direktorat Narkoba Polda Kepulauan Riau menangkap M alias Y alias K, 20 tahun, warga Ogan Komiring Ilir yang membawa sabu seberat 26,6 kg. Pelaku mengaku dijanjikan mendapatkan upah sebesar 10 juta rupiah untuk membawa barang haram tersebut. Sebanyak 26 kg narkotika jenis sabu diamankan petugas di perairan Nongsa, Kota Batam, Kepulauan Riau dari sebuah speedboat dengan kecepatan tinggi. Saat dilakukan penggeledahan, petugas menemukan 25 kotak berisi sabu dengan dibungkus teh merek Cina. Sabu itu disimpan dalam bodi kapal untuk mengelabui petugas. Saat akan dilakukan penangkapan, nahkoda kapal nekat terjun ke laut, sementara ABK masih di kapal dan langsung diamankan. Dari pengakuan tersangka, sabu diambil dari pelabuhan rakyat di Malaysia dan akan dibawa ke Tembilahan. Untuk melakukan aksi nekat tersebut, tersangka mengaku dibayar 10 juta rupiah per bungkusnya. Di Manado, Sulawesi Utara, Satuan Direktorat Reserse Narkoba Ditres Narkoba Polda Sulut berhasil mengungkap peredaran narkoba di Kota Manado yang melibatkan oknum anggota Polda Sulut. Oknum polisi berinisial RS itu ditangkap di Kelurahan Molas, Kecamatan Bunaken, sekitar pukul 2 waktu Indonesia Tengah. Di tangan oknum anggota polisi berpangkat brigadir ini, petugas menyita 3 paket narkoba jenis sabu seberat 1 gram. Setelah dilakukan pengejaran, polisi menangkap tersangka MR di Kelurahan Tuminting, Kecamatan Tuminting. Dari hasil penggeledahan, petugas mendapati 26 paket sabu berat sekitar 7 gram. Modus dari kasus ini, tersangka memiliki narkotika jenis sabu dengan tujuan dipakai dan atau dijual.